Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Orang tidak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Saya itu pernah seminar di Jogja ditakoi. Kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas? Jawabanku enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta, kamu kasihkan fakir miskin. Dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya. Kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu. Itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh. Semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ngekek imangan kowe iku ikhlas, ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nuwun. Makanya saya bilang, mungkin kita ndak ikhlas secara hati. Karena hati kita ya taqallam wala malik. Tapi kita harus ikhlas secara ilmu. Ya, ikhlas secara apa? Ilmu. Yaitu tadi caranya saya ulang lagi ya. Kamu mengatakan ini putih-putih kan ndak ada yang bayar kan? Paham ya? Karena ini fakta. Nah sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga? Itu memalukan apa enggak? Nah di bab ilmu kita harus ikhlas. Meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas. Ini fatwa Imam Ghazali. Jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan fas'ur. Fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan. Enggak, tapi fa'lam. Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini BSG. Setidaknya kamu lihat di dikte Quran lah pikiran kita. Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan, dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sengwa akhoru na'atarofu bidhunub. Sebenarnya ta'atarofu bidhunubim. Falam yuharrim halalan wala yuhallilu haroman. Sebenarnya itu kaidah di fikih itu. Kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah i'tarofu bidhunubim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri. Misalnya saya pakai Pak Zarkasi ini di Kemenak. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi maling biru qaumau idza roja'il malah gak roja'u malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3, Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu loh. Nah, makanya kalau donga untuk Rabbana dzulamna anfusan. Nah, makanya urutan pertama i'tarofu bidzunubim. Nak salah aku ngaku. Kok salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandhani kene utlubu rizqa binikah niku riyen ye jane iki. Ribet. Wah angel kandhani santri saiki teori ya. Kan kalau di santri lanang kuwatah mbak kata ibu arep rapi-rapi ora yo wis buan. Nanti kandhani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota wis teori tok ya. Coba namanya tak kandani, kon tawakal ra mikir pekerjaan, gak iso kan ke santri kota ra iso. Nah santri desa iso Pak Zarkasi. Kandani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa ninggal
ketika lihat milih kembali. Coba sih kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi, nah makanya wa akharuna itu nomor satu ukurannya i'tarofu. Karena kelakuannya biye, jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, kok ono selawatan ya kok wah. Ono artis wayu delok dosokan ono kiai melok dosokan salam. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Nah terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asal wahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjiku min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil harus waktu jadi namanya amalin terus. Nah itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene ya asa. Asa itu sampai lah. Sekarang aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa. Menawa-menawa. Lah itu wah, banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi mungkin aja. Ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget mulai dulu yang yakhlidul qola ya ada yang yuzirul bughdo ya ada yang kelihatan keras nggak suka maksiat juga bagus masa maksiat disukai kan ya tidak baik yang nggak jelas kayak orang Jawa nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada makanya ini jenah harus matur nuwun sama saya karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, wah ada dalilnya. Di Ikhya, halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada. Ya, jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah ngelihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, telatennya. Semuanya masya Allah. Darani wuduwe rau, darani syahadatnya sekaten. Soal darani jimat kalimat sotu jimat syahadat itu maksudnya itu. Uang itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dalima. Maksudnya tauhid ini benar dulu apa? Tauhid ini benar tuh. Karena itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya. Orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nak darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo mengadakan satu konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus darani sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini enggak fusha ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kau itu ada saja. Oh dia yang nyaran ya. Ya susah. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Bapak di sini mulai dulu di Ikhya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal Maqud di jalan.
Itu dia melakukan kemungkaran, jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur, malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu. Jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana gitu. Dan ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan nggak negur. Asal di hati kamu, jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih islami, dengan perhitungan-perhitungan hak wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda, itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafa, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Iya, itu di Quran jelas nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainakum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang enggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu enggak pati cocok sama orang yang enggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA tidak bisa senang, ketemu pertama di bus senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau nggak Allah? Meskipun cara kaidah witing tresno jalaran kulino, tapi Allah menghendaki pandangan pertama senang, pandangan sangang tahun bosan. Nggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim tapi walakin Allah allafa. Jadi kalau urusan banyak jenengan harus syukur bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Dal nggak jelas asal usulnya piye. Terus tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Dia di Jakarta katanya harus sih. Harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu
Ijabu malam yajid termasuk dosa besar. Karena berarti musyarrik apa? Ya Pak Zarkasi ya. Iya, di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarrik, berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhu wa rasuluhu fa huwa musyarrikun. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Sudah tak maafkan lah. Tapi secara fikih jelas sampai lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabir apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik ya, musyarrik. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan begini. Nah, di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BD untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, enggak niat sombong. Saya tuh kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa? Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian, nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa innana alamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al-fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik, itu maka yujaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ila man yasdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yuridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan. Kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil, kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kali ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saat dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan.
Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah. Dan jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Bahmun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhhabi Syekhina, bela Bahmun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi, yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bukhdolah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu. Mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum bahasa Mas Ari. Nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yudhirul bukhdo, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'radu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah menik. Tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam, karena trennya pesantren itu gitu, kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak, sampai sekarang nggak pernah ada undangan karena takut ijabu malam yajib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya, monggo sak kersa. Pada sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur kiai. Ya ngatur kiai dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya ada wa ilaman yakhlidul bukhdolah wa yudhirul. Tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yudhirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya ada. Terus ada yang model Jawa wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hatta tawatur, karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Bazar kasih apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu.
Ribet gak punya pandangan tadi loh, pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ila man yang zuri ilaihi bi'ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tab'a. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya sayang nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saat trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sayang sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya. Nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu Bu, sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet banget sudah. Mukhalifal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukhalifal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukhalifal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak nggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati nggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah, daqaiq itu artinya gini ya. Daqaiq itu sudah detik. Dikoh dan daqaiq jamaknya daqiqah. Dikoh itu detik. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh, daqiqah ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya. Semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya. Warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja. Contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fase-fase banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akharuna atarafu bidunubihim kholatu malan solihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah pas lah, gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah, jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi ndak lah. Ambune ndak ada kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Ada membernya, ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya solihah. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal, enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah, di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah, jangan-jangan mereka gak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak.
Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda subuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunai Rasul piye dalile piye. Ini urusan dakoek sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon maca ngene kan mesti. Nah, ini cerita aja kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa. Ini teori. Dakoek itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa yang bertamu nang hotel, mangan sih ribet. Nah, kalau al insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah, makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah, di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu nggak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin ya suan yang nggak kiai nggak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul walidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kata tadi ijabu malam wajib enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur, timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasin. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saat ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakwah, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakwah itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim, enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali, ya, tidak bisa.
Fa inna dakhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul hubba dzalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi. Wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u. Wa dzalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dzahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin, tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualek, puwesek, wedut rokokan, cowok itu rokokan dulu, itu kayak mau angkel. Wah, semua akal harus dianggap cowok itu orang bener. Baru ketemu cowok wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jam jujur, tidak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung, jogeman pacaran mbek cawe wedok sing rokokan. Jebule rokokan wayu cuantik wong sopan pesen. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak sih, ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan welek gedut keruiting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai. Pak Haji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponakane jenengan, muga-muga terus pro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan. Muga-muga terus pro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervit gratis jenengan raktir. Muga-muga itu bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat, ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah. Kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ihya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, yaitu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil, bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga ada karena kebencian pribadi, yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, wah, gak ada pemandangan lah, itu yang ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawuhkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan, beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat. Ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking gableknya itu teman-temannya kalau manggil itu khimar. Terus wakana yuthiku Rasulullahi kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni webek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini sedar sama Nabi. Setelah dar lagi sing bayari sapa? Ya jenengan dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu.
Lah itu kalau mabuk nggak di masjid nggak afdol dia. Nggak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia nggak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid. Sama sahabat-sahabat lain dia dikat. Dikat itu diberi sanksi. Kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'ak saroma syarib tal khomrot bena di Rasul. Kowe cek nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan. Anta malun. Kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari syurahul hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya. Karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil karena pas nakal ya cek para kiai. Dijazai ya cek diwoco. Jadi misalnya nyon saya berdelok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui. Cek orang nyimbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tagano kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Nang kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno napa. Padahal cantiknya kadang ya sama atau kadang cantik istri kamu. Ger-ger-dur. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa banyak sebagian riwayat disebut Rasul akli badal iman billah at-tawaddud ilan nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan jawab berikutnya at-tawaddud ilan nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, tidaklah ma'adallah min dalik. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fase. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Nggak muntah itu ndak apa. Mu'ad itu sahabat paling fase, paling alim. Artinya bacaannya itu ndak bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana? Ya, jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadah jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah merasa suaranya elek, tak baku tuh kulhuwa lah. Suaranya elek bakoroh. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan? Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ya? Sholat sih. Ya gitu aja ya, dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus, suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar akhirnya Bapak Isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabal. Nah ini ketika Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluhu wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi amari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuktadul hal wal waktu ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak.
Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digedaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu. Anda nih malah nemen. Spontan orang tuh pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa, pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiyah. Pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyosok anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu dia dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya nggak sih nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Dan seketika kamu sudah kaya, pasti punya keinginan kaya yang lebih. Farrohibu mongkote wong sing seneng fidunya ing dalam dunya malu menudin baidu. Wa talibu fuduliha utai kang goleki keleweyane dunya iku masbun din baidu. La rohbatu utai sing keceluk seneng, rohbah iku innama takhtassu. Angin pestine kekhususan apa rohbah, bima klan perkara jawaza kang liwati apa mahadal hajati ing batese hajat. Lawal fudulu tekang aran fudul luwian iku nama yut laku mestine kamu tlakno atau ka ucapno apa fudul alama ing atase perkara zada kang tambah apa ma ala qadril kifayati ing atase sak kadar kecukupan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa khairakum man tarakat dunya akhirah. Laisa ora ana sapa khairukum api-api sira kabeh iku man wong taro kakang ninggal sapa man adunya ing donya lil akhirati krana akhirat. Walal akhirat lan ora wong sing ninggal akhirat lid dunya krana donya. Walakin khairukum tetapi ne utai api-api sira kabeh man wong. Akhuda kang ngalap sapa man min hadi saking sisi iki wa hadi lan sisi iki. Warwi alan tinriwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qala satune Nabi ku dawuh nikmal mati ya dunya. Nima iku sak bagus-bagus si almatiyatu te tunggangan ad-dunya yaiku donya. Fartakhiluha mongko budalono sira kabeh sangka donya. Tubal irtikhali mongko gawe yo alat budal sira. Ha ing donya. Tubal lih mongko nyampe napa donya kum ing sira kabeh al akhirat ing akhirat. Wa qalan dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ad-dunya te donya ku darusidkin. Iku omah kebenaran. Liman kedhe wong sedekah kang bener sapa man ing donya. Wa daru najatin lan omah keselamatan. Liman kedhe wong fahima kang memahami sapa man ana saking donya. Wa daru hinanan omah kesugihan. Liman kedhe wong tasawada kang sanggup sapa man minha saking donya. Sifat berikutnya wasyukhun sadidun lan medhit sadidun kang banget. Bukhlun tegese sifat medhit wong sing kebujuk. Wa innal bilalan sak temne coba iku yak malu. Iku bekerja apa bila fi jismi ing dalam jisim ingsun kalian halis sithik-sithik. Tazawadu sanggo sira kabeh lil mati maring kematian zadan ing sangu. Faqat nada mongko temen nyelok-nyelok sapa al munadi wong sing nyelok-nyelok ar-rakhila ar-rakhila. Ar-rakhila ayo do lunga ar-rakhila ayo do lunga. Maknane irkabu tegese numpak sira kabeh markubakum ing tumpakan sira kabeh. Wasiru lan lumaku sira kabeh fitorikil akhirati ing dalam dalan akhirat. Mending kula terangno dadi kula bolak-balik matur kitab niki dikarang Ibnu Hajar Al-Asqalani nggih sing nyarai kitab napa Bukhari nggih. Asli kitab ini bernama napa Nasaikhul Ibad alal Munabbihat alal Istidad liyaumil Ma'ad. Nah dadi terus disarai oleh Syekh Nawawi. Kula terangno secara ilmiah. Terus ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbih ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek donya untuk ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jarang.
wong rapati ngungseng dunya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat dunia. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duit, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duit. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah. Supaya seimbang, mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa? Ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa? Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Salahna wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Bicara kalau jadi gurune ya tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham ya, butuh sedekah. Terus kowe kepen husnul khotimah mau istighfar tok sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar, mboke lara dibaro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buah yang ngudi santri. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kowe nak maca ayat Quran ketika nerangno ayat-ayate pangeran kowe eling akhirat, kowe ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kula yo ora seneng ana wong nangis nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sih maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Ya misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin ning neraka. Pangeran ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai dari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan ke bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ono zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestinya hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga dari Rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan yakin tak jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita yes mulane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, saya ulang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuwasa wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mau. Mana wong sing sholat nangis nangis ning akhirat itu cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya, haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmene blas sampai pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya saleh dibanding wong ning